Batam TV, inspirasi Kepri. Dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj, Yayasan Ponpes di Jalur Qawim Batam dan PHBI Masjid Al-Hidayah menyelenggarakan acara istimewa yang bertujuan untuk menggapai puncak kesadaran hati melalui refleksi ajaran Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj yang diadakan oleh Yayasan Ponpes di Jalur Qawim Batam. Acara ini bertujuan untuk menggali makna mendalam dari peristiwa Isra Mi'raj melalui refleksi dan pemahaman ajaran Nabi Muhammad SAW. Kegiatan utama peringatan ini melibatkan serangkaian refleksi dan kajian agama yang dipandu oleh ulama Kiai Haji Asep Rabani. Para peserta diajak untuk mendalami makna Isra Mi'raj, perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan melanjutkan ke langit. Selain kajian, acara ini juga memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk berdoa bersama. Sebuah momen yang diisi dengan doa keselamatan umat dan keberkahan untuk masyarakat Batam serta seluruh umat Islam di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan penuh pengharapan semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Qala hadhihi niyyah wa likulli niyyati a'malis salihah wa ibtigha'i mardatillah wa bi mu'jizatil anbiya wa bi karamatil awliya bi ma'unatil ulama wa bi barakati ummil Qur'an syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Al-Ustadz Ismatullah Ham. Kepada beliau kami persilahkan.
أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله العلي العظيم. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim secara simbolis yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ketua RW kita, Bapak Suryadi, diserahkan secara simbolis kepada Bapak Ketua PHBI, Bapak Suryanto. Kepada Bapak RW kami silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah nanti akan disampaikan kepada anak-anak yatim yang kita santuni. Terima kasih Bapak-bapak, kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi sambutan Ketua PHBI dilanjutkan dengan peresmian depot minum air gua dan santunan anak yatim. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu siraman rohani. Di acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema menggapai puncak kesadaran hati dengan refleksi Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan tausiahnya oleh Kiai Haji Al-Ustadz Al-Mukarram wa Mutarab Kiai Haji Asep Robani. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandi air hangat di waktu malam, jangan lupa pergi mengaji. Yang semangat menjawab salam insya Allah naik haji. 27 tahun lagi sahabat ya, kecuali yang haji plus boleh bisa langsung berangkat atau undangan dari Raja Salman insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Dortul mukarramin wal muhtarabin, para alim, para ulama, guru-guru kami, sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, seluruh jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus akhinal kiram da'iyan ilallah, guru kita yang sama-sama kita cintai, kita hormati. Juga ini adalah termasuk cucu daripada kakek kami juga. Nah, itu dengan hasil Arafat. Insyaallah beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat dohir dan batin, dijauhkan dari bala, bencana, musibah, wabah dan fitnahnya. Juga sahabat kami yang mulia Bapak Lurah yang selalu eksis, insya Allah calon camat ya, kita doakan beliau senantiasa sehat dan terus semangat. Kemudian juga sahabat kami sebagai ketua PHBI yang tadi telah menyampaikan sambutannya kepada kita. Juga di sini ada sahabat saudara kami Kang Ajengan Salman Al-Farisi. Alhamdulillah beliau ini pejuang yang sangat luar biasa. Di zaman Nabi saja beliau menggali batu karang tanpa beko, ya luar biasa. Mudah-mudahan cita-citanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga di sini ada sesepuh kita ya dari Nippon Steel, kemudian tadi dari Yayasan Ainun Ibrahim ya. Ustaz suka keceletot Ainun Habibi. Ainun Ibrahim. Mudah-mudahan dengan barokah apa itu air yang menyehatkan, insya Allah ini air kuah ya. Air kuah itu kirain Rabani kuah itu ya. Air kuah itu Rijalul Qawim. Insya Allah ini air akan menjadi salah satu wasilah untuk kita konsumsi dan menjadi wasilah kesehatan. Karena ini yang menggagasnya juga ada hamba-hamba Allah yang mulia, dan guru kita juga pasti ada yang namanya terkoneksi dengan air ini. Ya Ustadz boleh mungkin memberikan sebuah pantun untuk air ini. Ya, hendak memetik silimau purut, sayang pohonnya sudah tumbang. Air setitik jatuh ke laut, insya Allah jadi gelombang. Maksudnya apa? Walaupun kelihatannya sekarang kecil, tapi nanti akan menjadi gelombang yang besar. Ini air itu sumber kehidupan.
Daer itu menjadi pusat dan inti daripada yang menyatukan setiap rasa makanan yang kita makan. Ini ada hubungannya dengan tema kita. Insya Allah para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Ustadz tidak akan begitu panjang lebar karena ini judulnya itu sebetulnya sangat mendalam sekali. Judulnya sangat mendalam, ya, menggapai kesadaran hati. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali dijelaskan karena ini bahasanya bahasa ruhani, bahasanya bahasa rasa. Tapi sebelum Ustadz menjelaskan sedikit dari beberapa referensi yang Ustadz dapat juga di guru-guru kami tercinta, ada baiknya kita lari dulu ke Pulau Penyengat. Di sana ada seorang penulis sejati bernama Raja Ali Haji, menulis Gurindam 12. Raja Ali Haji, beliau mereka yang kolbunya tembus kepada Allah, ya, seperti kita baca di Muqaddimah ya kitab Imriti, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum linahwihi pamin azimi sya'nihi lam tahwihi, pamin azimi sya'nihi lam tahwi. Saking agungnya domir sa'an. Apa domir sa'an itu? Domir sa'an itu asma Allah. Ketika asma Allah itu sudah tertanam di dalam jiwa seorang hamba, seorang salik yang terus menerus mendekatkan diri kepada Allah, pamin azimi sya'nihi lam tahwi. Kalau dalam bahasa Johar Maknun itu fa'aksoru mu'jizat al-Quran wadihatam bisatil burhan wa syahidu matoli'an anwari wa mahtawat alihi min asrori. Orang-orang yang punya ilmu yang expert disertai dengan hati yang jernih, mereka punya ketinggian ilmu dibarengi dengan kejernihan hati, bisa memahami keagungan Al-Quran, sehingga ketika semua kemampuan akliyahnya, intelijensia koesinya, emosional koesinya, spiritual koesinya ingin ya meliputi keagungan kemuliaan asma itu, pamin adimi syani lam tahwihi. Akhirnya keterbatasan kemampuan, balik lagi istilah katanya, timbul tenggelam dalam lautan cahayana Allah, sehingga domir sa'an yang tertanam di dalam jiwa yang mendalam itulah yang akan menggerakkan dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita refleksi daripada kesadaran yang sejati. Jadi bagaimana kita belajar zikir ini untuk mengolah alam bawah sadar. Contoh begini, Ustadz punya bapak dulu pernah berjuang di Siliwangi, di Kodam Siliwangi. Beliau cerita ikut berperang dari 8 tahun Pak. Dulu sangat disegani di Siliwangi ini. Kenapa? Salah satu ajaran dari komandan di Siliwangi itu, kata Bapak Ustadz, satu, kalau masuk ke detasemen ke ayah nih di bagian ya intelijen itu diwajibkan tidak batal wudhu. Jadi para komandan Siliwangi dulu mengajarkan supaya tidak batal wudhu, baik mau perang atau selesai perang atau mau menyerang atau mungkin kita memappingkan serangan. Nah itu selalu harus wudhu dulu. Yang kedua, diajarkan di Siliwangi itu menyedikitkan makan. Yang ketiga, menyedikitkan tidur. Bahasa singkatnya kuru cileh kentel pejit. Maksudnya apa? Kalau kamu pengen terbang, kata bapak, kalau ingin ilmu terbang harus kuru cileh kentel pejit. Maksudnya apa? Sedikit tidur dan sedikit makan. Ya, sama kita bedanya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Ustadz sama Bapak Lurah gitu ya, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan. Gitu ya. Kalau di Siliwangi dulu itu sedikit tidurnya, sedikit makannya. Alhamdulillah lah kita belajar ini karena Ustadz dulu selalu diajarkan sama Uwa Jejen, termasuk juga sama Kang Ajengan OI, supaya mengasah kolbu ini perlu adanya mujahadah dengan belajar mengosongkan perut. Kami belajar nih, lagi belajar, bukan puasa mah berat Pak. Jadi ini mogok makan aja judulnya. Kita alhamdulillah sudah belajar mogok makan. Dulu Wak pengen belajar mogok makan, sabar tahun kata, kirain berapa hari, 11 tahun. Ya paud aja dulu paud kata Wak.
tingkatan PAUD 4 tahun. Lewati, waduh dengan susah payah. PAUD dulu, PAUD aja 4 tahun ya Allah. Ya, di Abu Yamun Pasir kita saum 11 hari aja, bukanya air cuma seberat teguk, nanti sahur juga air. 11 hari nggak boleh ada nasi yang masuk ke perut walaupun 1 biji, batal saum kita. Itu maksudnya apa? Maksudnya menata kejernihan hati tidak mudah. Perlu adanya riyadoh wal mujahadah, beriyadoh wal mujahadah. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari beliau menuliskan di dalam hikam, ukhruj min awsofi basyariyatika an kulli wasfin munakidin. Keluarkan sifat-sifat kemanusiaanmu kalau kamu tidak ingin menjadi manusia biasa. Jadi manusia yang luar biasa itu adalah manusia yang mampu keluar daripada sifat-sifat kemanusiaan. Apa itu? Rajin bobo, rajin makan, banyak ngomong, kan gitu ya. Itu sifat-sifat biasa. Keluar dari situ. Ya, melalui metode para ahli tasawuf, kahambada thariqatus sufiyah tahdilal martabatil aliyah. Kalau kita ingin martabat yang tinggi, ayo belajar ikut. Yang ikut gerbongnya para ulama tasawuf, ngikut gerbongnya para ahli thariqah. Karena para ahli thariqah ini jelas Belanda aja stres, Pak, menghadapi ahli thariqah ini. Kalau berjuangnya tanpa pamrih, berjuangnya itu karena cinta, bukan karena kebutuhan. Nah, itu ya. Kita insya Allah ini musim-musim Bapak Caleg. Semoga insya Allah Bapak-Bapak Caleg yang ada di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini sahabat kami yang mulia. Insya Allah lah, mudah-mudahan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini tasawuf itu tidak alergi politik. Ya, justru tasawuf ini harus memahami politik. Kita diajarkan ideologi politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dulu. Belajar Ipolek Sesmudahan Kam. Itu kalau berlandaskan tasawuf, insya Allah Pak, ya, pedagang yang kolbunya bertasawuf insya Allah tidak akan curang. Nah, ini bapak-bapak caleg yang belajar tasawuf insya Allah terjaga kolbunya. Ya, dia berjuang totalitas untuk mengurus masyarakat. Ya, bukan butuh di saat kita mungkin mau jadi saja, tapi justru setelah dia jadi, diaplikasikan janji-janji terdahulu itu. Ya, jangan seperti di kampung kami. Dulu kami kan bangun masjid juga di sana, tapi nggak ada sumbangan dari Singapura. Datang Bapak Caleg ambil 2 truk pasir, pas kalah diangkut lagi. Wah, kurang asam si goblok dalam hati ya. Diangkut di sini mah nggak ada, insya Allah ya. Di sana di kampung Nusa di sana di Bandung Barat. So oke lah, mangga aja bawa lagi kata kami. Alhamdulillah ya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, kita jangan sampai istilah katanya ketika kita mau mendapatkan kursi itu selalu baca ayat kursi. Kalau kursinya udah dapat lupa baca ayat, yang bahaya tuh. Ya, makanya insya Allah berawal dari kejernihan hati, perjuangan. Siapa yang membela kita? Allah. Dan jangan ada istilah katanya di saat kita mau mencalonkan ini ya, mohon maaf, dari awalnya harus bagus. Man asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Kalau dari awal mulanya punya niat yang ikhlas, lakukanlah ya kampanye yang baik, ya kita kampanyekan. Nah, ini perlu nih air ini dikampanyekan nih Pak Caleg ya. Nih air kuah ini mesti dikampanyekan. Bagaimana minimal masyarakat sekitar dulu minum. Kalau di sini ada 200-300 masyarakat yang seharinya minum 1 liter kan sudah lumayan. Udah 300 liter itu sehari. Kalikan aja 30 hari, kalikan lagi setahun, wah ini insya Allah ya. Bahkan mungkin nanti pembinaannya aja bisa beli Pajero nih kalau jual banyak ya, insya Allah. Jadi Ustadz harus agak confidence sedikit ya. Saya maja Ustadz tasawuf motor butut ya, kalau memang punyanya motor butut pakai aja. Tapi kalau mampu tunjukkan, kalau bisa mau punya tank baja ya Ustadz itu, biar tidak diserang orang gila. Punya tank baja tuh, punya BO ajengan tuh. Lihat Abu Ya Muhyiddin ya di kami di sana. Abu Ya itu luar biasa. Beliau kendaraan tapi tidak merasa memiliki. Titipan karena sudah mencapai puncak kesadaran diri. Harta kekayaan mereka, silahkan kamu punya pesawat pribadi, kamu punya kendaraan pribadi, kamu punya kebun yang ribuan hektar, yang penting kolbu bersama Allah, gitu saja sederhana. Tasawuf harus pakai sarung butut, sendal jepit ya, sewaktu-waktunya memang kita mesti merasakan saat itu. Tapi jangan kita memapping pikiran bahwa tasawuf itu harus butut, tidak Pak. Harus cerdas, harus jenius, pakai dasi,
pakai apa namanya ini jas, ya turun dari Pajero, tapi kolbu terus bersama Allah gitu. Tuh itu bertasawuf. Abah mengajarkan kepada kami tasawuf itu adalah ilmu yang akan membimbing kita menuju puncak kejayaan Islam. Dulu Abah pernah bicara bahwa di Kepri ini insya Allah akan menjadi gerbang thariqah dunia. Wah, ini momen, ini sinyal. Mari kita tangkap apa yang disampaikan oleh guru kita. Dari mana berawal kejayaan itu? Dari puncak kesadaran hati. Dan momen Isra wal Mi'raj ya tidak lepas daripada keagungan. Makanya Said Bakri Sato di dalam kitab I'anatul Thalibin beliau menyampaikan bahwa derivasi dari kata rojab itu tarjib. Apa itu? Mengagungkan, memuliakan. Jadi orang yang memuliakan bulan Rajab, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Apa oleh kemuliaan bulan Rajab? Tiada lain dan tiada bukan sholat. Sholat ini fardunya paling dahsyat dan sunatnya juga paling dahsyat. Makanya oleh Islam itu sholat, aqimi sholat didikri. Ini kan diawali fil amar nih. Kerjakan sholat hanya untuk mengingatku, kata Allah. Jadi ketika kita sholat jangan lepas daripada puncak kesadaran. Nah ini inti dari pelajaran kita di guru-guru kita. Belajar kita tasawuf itu supaya kita kehilangan kesadaran kepada selain Allah. Artinya harus terus sadar kepada Allah gitu. Harus terus ingat kepada Allah. Bagaimana cara ingatnya? Sudah ada metodenya. Metode itu dalam bahasa Arabnya thariqah. Thariqah itu metode bagaimana cara kita dikir. Kita diajarkan habis supaya di belakang itu ngikut. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang berpendapat nanti katanya dikir keras-keras, emangnya Allah tuli siapa nggak tahu. Ya bukan masalah Allah tulinya, metode kehet. Kamu harus tahu cara tata krama. Bukan masalah. So kalau memang setiap dikir ini mesti pelan bisa repot. Soalnya yang adan di dalam hati diem, adan mungkin kita nggak tahu waktu sholat kan Pak. Makanya adan menjaharkan. Ya yang keras Bilal juga dulu naik pohon. Ya adan dia sampai kedengaran suaranya bagus. Kan begitu ya? Ini mah sudah aki-aki nggak pakai mic lagi kan? Tasawuf nggak pakai mic, atau nggak kedengaran. Molor satu kampung semua. Akhirnya setan berhasil merobohkan satu RT nggak pada bangun. Ya. Coba pakai toa yang gede, pakai mic. Ini kan bisa, kok Ustaz bisa enak. Ini tiap ceramah di sini enak. Ininya, sound sistemnya, ya hiduplah sound sistem. Mantap ini kan. Kadang-kadang lupa diri kalau sudah bagus begini. Subhanallah luar biasa kan. Supaya apa? Nanti jadi bantu. Sebab apa? Ketika ada seorang muadzin adzan, maka setan akan lari sejauh suara itu Pak. Bayangkan ini lagi ngomong begini, setan lari kok. Ke sana ke Masjid Sultan dah sudah sepi ya. Di sana ada lagi lari lagi, jadi pusing setan. Karena yang ada pakai mic semua akhirnya stres setan tuh ya. Coba kalau diem-diem baik. Adan itu ketika suara berkumandang, setan akan lari sejauh jangkauan suara adan itu. Makanya kalau subuh silahkan jadi lari ke Ustadz ke Bengkong, adan di Jamilun, lari lagi ke sini. Akhirnya setan stres minum paramek kan, ngumpet aja di jembatan 6 di sana. Kenapa? Pusing tan, kenapa pusing? Kata tamanya pusing aku. Ternyata masih banyak yang adan di Batam ini. Itu ya, luar biasa. Ini insya Allah. Nah, yang kedua dimensi siriyah, rahasia dari Isra wal Mi'raj itu adalah menembuskan asma Allah, kalimah dzikir ke alam rasa kita. Nanti guru kita yang membimbingnya. Supaya apa? Mencapai puncak kesadaran hati sebagai kunci suksesnya kita hidup di dunia dan selamatnya kita hidup di akhirat. Metodenya sudah jelas lah. Ya, makanya kita mesti punya wirid, punya dzikir yang diajarkan oleh guru, kemudian kita diijazahkan. Ustadz ada, alhamdulillah Ustadz punya ijazah, dulu diijazahkan dzikir bismillah. Alhamdulillah sudah 33 tahun diamalkan. Sekarang di Jabal Eropa hari Kamis. Ya alhamdulillah lah 12 kecamatan ada ibu-ibu wakil. Di Baitul Sakur Senin, di pesantren Rabu, di Baitul A'la di sini tiap hari Sabtu istiqomah di Tanjung Pinang, tiap Selasa kedua di Lingga ada Covid kemarin ngetem dulu nanti ya. Nah, jadi alhamdulillah sebarkan terus bismillah. Makanya di sini mah airnya namanya air kuat. Kalau di Ustadz namanya airnya abisin. Ya abisin, air abisin. Kami jualan juga air abisin. Abisin itu adalah beakeun. Beakeun itu jangan disisain.
Sebetulnya habisin itu air bismillah internasional. Habisin itu ya. Habis huruf sin itu mim itu marifat. Marifat itu puncak rasa. Ya ada hubungannya dengan air kuah di sini. Ya ada hubungannya nanti. Hubungi aja lah ya, biar enak gitu. Alhamdulillah kan ini mudah-mudahan nanti pulang dibekelin air kuah kan gitu kan. Nah minimal 2 botol sebagai mau saya teliti. Teliti ya. Insya Allah hadirin hadirah yang berbahagia, mungkin sebagai kesimpulan daripada pengajian kita di malam ini, mari ya refleksi daripada Isra wal Mi'raj itu bagaimana kita mampu melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran diri, dengan penuh kesadaran hati. Jadi di dalam kitab Sulam Taufik disebutkan di antara salah satu kunci diterima sholat wa ayahduru qalbahu, mampu menghadirkan hati seolah-olah berhadap-hadapan dengan zat yang menciptakan kita. Jadi jangan sampai kita sholat hanya kerangkanya saja sedangkan kolbu kita kemana-mana. Sholat itu kalau sudah ada kesadaran hati, kesadaran diri apa yang terjadi, itu garansinya dari Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh pasti akan bahagia orang yang beriman yang dalam sholatnya khusyuk. Bagaimana mencapai sholat khusyuk? Mesti sadar dulu hatinya, mesti nyampe kepada puncak kesadaran hati. Baru itu. Kenapa? Apa yang ditulis oleh malaikat dalam sholat illa ma'aqala minha, hanya itu yang dipikir oleh kita. Jadi kalau kita mikirnya ke itu aja tulis, mikir sabun, ingat kopi, ingat rokok, itu aja ditulis sama malaikat. Illa ma'aqala minha, apa yang ditulis oleh malaikat itu yang dipikir oleh kita dalam sholat. Apa yang dipikir oleh kita itulah yang dicatat oleh malaikat. Malu kita nanti di akhirat pas dibuka sholat kita, wah isinya senal ya, isinya kopi, macam-macam isinya itu ya. Karena apa? Hilang kesadaran. Nah, jadi sadarlah diri ya. Sadar diri itu berarti mesti hati kita terus disadarkan, terus diingatkan, konsius, nggak boleh terputus, terus ingat kepada Allah dengan metode dzikir yang diajarkan oleh guru kita yang mulia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Ada sebuah pantun sebagai penutup. Insya Allah pantunnya kuntilanak di penjara ya, maling kubis di hari Sabtu, ustadznya kayak enak terus bicara tapi sudah habis waktu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa dhuhrina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u anna sihra wal a'da wa tusallimuna biha min jamil amrad wal gola wal bala wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibi syafa'atil adimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibi daulatil fakhirah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhir adada ni'amil wa ibdali. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa hizbika wa kanafika min kulli syaitanin maridin wa jabbarin anidin wa sultanin wa insin wa janin wa bagin wa hasidin wa samin wa hayatin wa akrabin wa min syarri kulli dabah anta khairum binasiyatiha inna rabbana ala siratim mustaqim.
Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, hamba-Mu yang mulia ini setelah Kau ampunkan dosa-dosanya, apa yang dihajatkannya kabulkan ya Allah. Wa ya kafiyal muhimmat, cukupkan rezeki kami hanya dengan rezeki yang halal. Wa ya dafi'al baliyat, jauhkan dari kami bala, bencana, musibah, wabah dan fitnah. Wa ya rafi'ad darajat, setelah pulang dari tempat ini angkatlah derajat kami kepada derajat termulia yakni takwa di sisi-Mu ya Allah. Wa ya syafiyal amrod, dan karuniakan kepada kami sehat dohir dan batin kami. Wa ya mujibah da'wat, dan tunaikan segala cita-cita hamba Kau ridho kepada kami. Wa ya arhamar rahimin, dan Kau limpahkan kepada kami kasih sayang-Mu sampai detik kami menghembuskan nafas terakhir. Hanya ada satu kalimat yang terindah di lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'al baldatan al-Indonesia baldatan thayyibatan mutmainatan sakinatan bi kalimati la ilaha illallah wa bi haqqi la ilaha illallah wa bi izzati la ilaha illallah wa bi karamati la ilaha illallah wa bi manzilati la ilaha illallah. Rabbana inna tawassalna ilaika bi kalimati la ilaha illallah lituqarribana ilaika zulfa waftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ketua Yayasan Ponpes Rijalul Qawim Batam mengungkapkan peran yayasan dalam mendukung kegiatan keagamaan. Beliau mengungkapkan bahwa melibatkan masyarakat dalam perayaan seperti Isra Mi'raj adalah cara memperkokoh nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan serta kesuksesan untuk acara malam ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, terima kasih kepada rekan kami dari Batam TV. Jadi untuk acara malam ini alhamdulillah semuanya sudah sukses, berjalan dengan lancar. Jadi intinya doa kami serta ucapan kami kepada masyarakat Kampung Tua Sungai Binti mensupport untuk kegiatan-kegiatan PHBI ya kan, yang mana malam ini kegiatan PHBI diantaranya Isra Mi'raj dan melalui lomba-lomba juga. Jadi yang intinya dimanapun kita berada tetap selalu menjaga istiqomah untuk ibadah dan jangan lupa tinggalkan sholat. Jangan lupa tinggalkan sholat, itu saja pesan dari saya. Oke, sama-sama. Ketua PHBI Masjid Al Hidayah menyampaikan pentingnya memahami dan merayakan Isra Mi'raj sebagai momen spiritual yang memperkuat iman umat. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ketua PHBI Masjid Al Hidayah di Kampung Tua Sungai Binti ini. Untuk malam ini kita mengadakan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Semoga harapan kami sih dalam acara setiap acara-acara peringatan Hari Besar Islam, kami selalu mengadakan acara akbar untuk Kampung Tua Sungai Binti dan sekitarnya. Semoga adanya acara-acara ini bisa membawa keberkahan di Kampung Tua Sungai Binti ini, khususnya ya semua warga-warganya. Untuk Batam TV juga semoga selalu sukses. Insya Allah untuk kedepannya di acara-acara PHBI yang akan datang, mungkin Maulud Nabi, entah acara-acara hari besar lainnya, insya Allah mungkin nanti akan bekerja sama antara Kampung Tua Sungai Binti dan Batam TV. Terima kasih untuk Batam TV, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang hadir dari berbagai lapisan masyarakat turut berbagi makna dan harapan mereka terkait Isra Mi'raj. Bagi sebagian peserta, momen ini menjadi waktu berharga untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua RW sebagai pemimpin lokal memberikan perspektif tentang bagaimana kebersamaan
dalam merayakan peristiwa ini dapat mempererat tali persaudaraan di lingkungan setempat. Alhamdulillah, dengan adanya Isra Mi'raj ini, masyarakat khususnya Kampung Tua Sungai Binti RW 12 antusias, seneng, bangga karena kita setiap tahun ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini, entah Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan halal bihalal. Masyarakat selalu mengharapkan yang seperti ini. Kita harus semeriah mungkin. Alhamdulillah, masyarakat semua sudah membuktikan bahwasanya Kampung Tua Sungai Binti sudah diliput dari Batam TV maupun Batam FM maupun liputan-liputan yang lain. Alhamdulillah, warga Kampung Tua Sungai Binti dan para ulama-ulamanya, ustaz-ustaznya beserta warga khususnya berterima kasih, dan langkah-langkah selanjutnya Kampung Tua Sungai Binti khususnya RW 12 terus akan mengembangkan kegiatan-kegiatan terus untuk hari-hari besar yang seperti ini, yaitu hari besar Isra Mi'raj. Sudah, terima kasih pada Batam TV. Salam buat tim Batam TV, khususnya Kampung Tua Sungai Binti RW 12 selalu muncar. Semoga Batam TV tambah muncar lagi. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Tokoh pemuda Kampung Tua Sungai Binti mengemukakan pentingnya melibatkan generasi muda dalam perayaan Isra Mi'raj. Mereka membahas peran pemuda dalam menjaga tradisi keagamaan serta menjembatani nilai-nilai agama dengan realitas kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada, ya mudah-mudahan dengan acaranya ini, dengan bertemunya tatap muka kita lewat media TV ini, Batam TV, mudah-mudahan untuk para penggerak agama, khususnya untuk anak muda, mudah-mudahan kita tetap semangat terus, dikasihkan keistiqomahan untuk menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemuda itu nggak boleh malas, nggak boleh ngeluh, nggak boleh cemas, nggak boleh khawatir, karena kita punya Allah di dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku tokoh pemuda di wilayah sini mengucapkan selamat untuk para pemuda yang di luar sana dalam berjuang dalam agama Allah. Mudah-mudahan selalu disukseskan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kehidupan. Yayasan Ponpes Rijalul Qawim Batam dan PHBI Masjid Al-Hidayah berharap bahwa acara peringatan Isra Mi'raj ini dapat menjadi pintu gerbang bagi umat muslim dalam memahami ajaran Islam lebih mendalam serta menggali nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam peristiwa bersejarah tersebut. Batam TV, inspirasi Kepri.